Berikut ini saya tampilkan mengenai akuntabilitas. Submateri yang pertama, konsep akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Berbeda dengan responsibilitas, respon adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama, bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Yang keempat, memerlukan konsekuensi. Yang kelima, memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik menurut Govan tahun 2007 memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan dalam akuntabilitas: yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Submateri yang kedua, mekanisme akuntabilitas, terbagi menjadi 4, yaitu 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Akuntabilitas proses. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari 9 aspek. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4. Memberikan laporan secara lengkap. 5. Memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Submateri akuntabilitas dalam konteks ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar di berbagai sektor dan urusan publik. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup terdiri dari 3. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. 2. Penundaan berlarut. 3. Tidak memberikan pelayanan. Penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa 1. Penggunaannya diatur dengan prosedur yang berlaku. 2. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. 3. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Prinsip penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya, memberikan data dan informasi yang akurat terhadap yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Untuk materi menjadi PNS yang akuntabel adalah PNS yang 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. 2. Tidak terlibat dalam politik praktis. 3. Melayani warga secara adil. 4. Konsisten dalam menjalankan. Indikator keberhasilan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ada 13 azas manajemen PNS. Prinsip profesi ASN juga terbagi menjadi 7. Nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN yaitu sila pertama dan kedua. Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok. Prinsip-prinsip nasionalisme yaitu 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keasrian. 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Di dalam nasionalisme, ASN dituntut sebagai pelayan publik, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.